ganda. Oke, materi kita kali ini adalah mengenai analisis faktor. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai analisis faktor. Saya harap kalian tetap membaca buku referensi serta membaca slide lain yang sudah saya berikan di Google Classroom. Ya. Oke, kita mulai saja dengan mengenai analisis faktor ini. Ya. Oke, untuk memahami analisis faktor, pertama kita harus memahami mengenai apa itu variabel laten dan apa itu variabel manifest. Laten itu artinya adalah tersembunyi atau tertutupi. Ya, kalian tentu masih ingat dengan istilah awas bahaya laten komunis. Ya, laten itu artinya tersembunyi. Variabel laten, jadi variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, karena itu dia tersembunyi, ya, tertutupi. Dia hanya bisa diukur melalui satu set variabel lain, di mana variabel lain tersebut ya tentu bisa diukur secara langsung. Kemudian variabel laten diukur melalui satu set variabel tersebut menggunakan suatu model matematika tertentu. Nah, variabel lain yang merupakan manifestasi dari variabel laten tersebut disebut sebagai variabel manifest. Atau disebut juga sebagai variabel indikator dari variabel laten tersebut. Nah, apa contoh variabel laten? Nah, seperti ini. Ya. Jangan pernah kalian bertanya, apakah kamu 100% mencintai saya? Atau apakah kamu benar-benar mencintai saya? Ini salah, ya. Kenapa? Karena cinta itu sebetulnya adalah variabel laten. Cinta tidak bisa diukur secara langsung, ya. Sehingga yang benar bagaimana? Tentu yang benar adalah seharusnya kita membuat daftar indikator yang bisa menjadi manifestasi dari cinta tersebut. Kayak di sini ada contohnya, ya. 5 indikator, katakanlah. Ingat, ini hanya sebagai contoh. Kalau 5 indikator ini menunjukkan bahwa memang bahwa dia mencintai kita, berarti ya itulah kita bisa mengukur dari variabel cinta tersebut. Ya. Oke. Selain itu apa? Kemiskinan, ya. Kemiskinan juga adalah variabel laten. Kita tidak bisa mengukur secara langsung. Kita hanya bisa menggunakan variabel-variabel lain yang terukur. Contohnya dari pengeluaran, konsumsi, ya, ataupun dari kepemilikan barang, dan sebagainya. Secara umum, variabel laten adalah merupakan suatu konsep abstrak, ya, sehingga dia tidak bisa diukur secara langsung. Oke. Nah, untuk memahami analisis faktor ini, kita akan menggunakan suatu variabel laten, katakanlah kecerdasan, ya. Oke, kita berangkat dari paper yang ditulis oleh Spearman, ya, pada tahun 1904, di mana dia mengukur general intelligence. Papernya diterbitkan di American Journal of Psychology, ya, di mana pada saat itu para psikolog berpikir bahwa kecerdasan dapat didefinisikan oleh entitas tunggal yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Entitas tunggal tersebut disebut sebagai general intelligence atau disebut sebagai faktor G. Nah, Spearman dalam papernya ini menggambarkan pengaruh G pada nilai tes peserta ujian pada beberapa domain. Jadi si general intelligence ini dalam papernya Spearman dianggap mempengaruhi nilai tes peserta ujian pada domain-domain berikut, yaitu pada pitch, light, weight, classics, French, English, mathematics. Ya.
Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 domain yang dia gunakan. Ya. Kalau dia general intelligence-nya tinggi, mungkin dia menguasai musik klasik. Kalau dia general intelligence-nya tinggi, berarti dia memiliki kemampuan matematika yang baik. Dan seterusnya. Oke, model yang diusulkan Spearman ini mirip dengan model regresi linier, yaitu tadi bahwa setiap nilai tes peserta ujian tersebut dipengaruhi oleh G, ya, sehingga dinyatakan dalam bentuknya seperti ini. XI sama dengan mu ditambah lambda I dikali G ditambah EI, ya. Seperti ini, ya. Di mana G, general intelligence, itu adalah sebagai variabel independennya. Dan si X, nilai tesnya adalah sebagai variabel dependen. Nah, kita lihat, ya. XI merupakan variabel manifest, variabel yang bisa kita ukur secara langsung tadi, yaitu dia berupa nilai tes, ya, nilai tes dari peserta ujian tadi. Sedangkan G, si general intelligence, itu adalah variabel laten. Kita tidak pernah bisa mengukur general intelligence seseorang secara langsung, ya, sehingga dia sifatnya unobservable, tidak bisa diamati. Sehingga model tersebut kita tidak bisa menggunakan estimasi langsung untuk mencari koefisien regresi pada model tersebut. Estimasi langsung tidak memungkinkan, ya. Metode analisis yang paling umum yang biasa digunakan untuk membantu mengungkap hubungan antara variabel laten dan variabel manifest, ya, adalah menggunakan analisis faktor. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, analisis faktor terdiri dari dua jenis, ya. Yang pertama adalah exploratory factor analysis dan yang kedua adalah confirmatory factor analysis. Exploratory factor analysis digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel manifest dan faktor tanpa membuat asumsi tentang variabel manifest mana yang terkait dengan faktor mana. Atau dengan bahasa sederhana, berarti kita belum mengetahui faktor-faktor yang akan terbentuk. Sehingga di sini kita sifatnya adalah eksplorasi. Sedangkan pada confirmatory factor analysis digunakan untuk menguji apakah model faktor spesifik atau model faktor tertentu yang telah dipostulatkan secara a priori memberikan kesesuaian yang memadai untuk covariance atau korelasi antara variabel manifest. Atau dengan bahasa sederhananya, pada confirmatory factor analysis, kita sudah punya asumsi akan faktor-faktor yang terbentuk beserta dengan indikator-indikatornya, sehingga di sini kita hanya akan mengkonfirmasi apakah data kita sesuai dengan asumsi yang sudah ditentukan tersebut. Ya, sehingga sifatnya adalah konfirmasi. Berikut lebih jelasnya, ya, gambarannya, ilustrasinya pada analisis faktor konfirmatori. Pada konfirmatori kita punya satu set variabel indikator, tapi di sini kita juga sudah punya faktor, ya. Kita sudah memiliki asumsi mengenai faktor yang terbentuk. Oh, kita sudah tahu bahwa ada dua faktor, katakanlah. Kemudian kita juga sudah mengetahui, oh, faktor dua itu adalah faktor 2 memiliki indikator variabel X1 dan X2. Sedangkan faktor 1 memiliki indikator
X3, X4, dan X5. Oke, dalam konfirmatory kita akan mengkonfirmasi apakah benar model seperti ini bisa dikonfirmasi dengan data lapangan kita. Sedangkan pada exploratory factor analysis, kita belum punya asumsi apapun mengenai faktor. Sehingga dari variabel manifest, dari variabel indikator yang kita miliki, kita belum punya gambaran kira-kira ini ada faktor apa di belakang manifestasi ini, di belakang variabel manifest ini. Sehingga di sini kita akan melakukan eksplorasi dari seluruh kemungkinan faktor yang mungkin terbentuk. Seluruh kemungkinan faktor yang mungkin terbentuk tentu akan sama dengan rank dari matriks covariance, ya. Kalau matriks covariance kita berukuran P kali P, maka faktor yang mungkin terbentuk kemungkinannya paling banyak adalah ya sebesar P. Sebanyak P faktor juga. Sehingga kalau ada 5 variabel, faktor yang mungkin terbentuk paling banyak adalah 5. Di sini kita belum tahu masing-masing variabel manifest X1, X2, sampai X5 ini dia merupakan indikator dari faktor yang mana. Kita belum tahu. Sehingga di sini relasinya adalah masih seperti ini. Kita lihat. Ya, kita akan mengeksplorasi semua kemungkinan faktor yang terbentuk berikut dengan indikatornya. Ya, kita lihat di sini. Ya, setiap faktor akan terhubung dengan setiap variabel manifest pada tahap awal. Ya, pada tahap awal. Karena kita belum tahu X1 ini merupakan indikator dari faktor mana. X2 ini indikator dari faktor mana. Kita belum tahu. Sehingga pada bagian awal kita tentu akan merelasikan semua hubungan seperti ini. Nanti pada prosesnya baru kita akan melihat kira-kira faktor mana yang kita anggap penting, ya, dan variabel manifest apa yang sesuai dengan faktor tersebut. Oke, sehingga nanti dalam prosesnya kita akan menghilangkan faktor-faktor yang kita anggap tidak penting, kemudian kita akan menentukan kira-kira masing-masing variabel manifest tersebut merupakan manifestasi dari faktor yang mana. Ya, katakanlah hasil akhirnya seperti pada slide ini, ya. Oke, jadi itu gambaran untuk exploratory factor analysis. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan memfokuskan kepada exploratory factor analysis, ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa pada exploratory factor analysis pada awalnya kita akan menghubungkan seluruh faktor yang mungkin terbentuk dengan seluruh variabel manifest. Nah, faktor-faktor yang mungkin terbentuk tersebut disebut sebagai common factor, ya. Di mana model common factor menyatakan bahwa variabel manifest adalah fungsi dari beberapa variabel laten. Jadi sehingga dalam common factor ini, setiap variabel manifest, setiap xi merupakan fungsi dari variabel laten. Dari semua variabel laten. Sehingga bisa kita nyatakan, ya, model common factor ini bisa kita nyatakan atau kita tuliskan mirip dengan model regresi linear berganda. Dengan model bisa ditulis sebagai berikut, yaitu untuk variabel x1 berarti adalah xi1 sama dengan mu1 ditambah lambda 11 fi1 ditambah lambda 12 fi2 dan seterusnya sampai dengan ditambah lambda 1m fim ditambah ei1. Ya. Oke. Demikian juga untuk X2 dan demikian juga untuk XP.
Oke, atau bisa dinyatakan dalam bentuk aljabar matriks sebagai berikut di bawah, ya. Di mana X adalah vektor berukuran P kali 1 dan vektor mu berukuran P kali 1 juga, dan lambda adalah suatu matriks koefisien dari model common factor di atas, ya, berukuran P kali M, dan F itu adalah faktor skornya, ya, faktor skor, kemudian ditambah E adalah matriks error, vektor error, ya. Oke, kita lihat dari model common factor tersebut. Kita lihat matriks lambda yang berukuran P kali M. Di mana matriks lambda berukuran P kali M, di dalamnya adalah berisi elemen-elemen lambda IJ yang merupakan koefisien dari model common factor tadi. Nah, koefisien lambda IJ ini disebut sebagai loading, di mana loading tersebut berperan sebagai pembobot dalam fungsi tersebut. Sehingga di sini loading menunjukkan seberapa besar peran, ya, dari suatu faktor terhadap variabel manifest, ya. Menunjukkan sebesar apa peran dari suatu faktor terhadap variabel manifestnya. Nah, asumsi dalam model common factor ini adalah yaitu antara faktor dengan error itu adalah independen. Ya, Fi dan Ei adalah independen. Kemudian ekspektasi dari F adalah sama dengan 0, ya. Ekspektasi dari vektor F adalah sama dengan 0. Kemudian kovarian dari F adalah sama dengan matriks identitas. Nah, asumsi ini adalah asumsi utama dalam exploratory factor analysis. Dengan asumsi ini berarti kita mengasumsikan bahwa antar faktor tidak berkorelasi, atau dengan kata lain antar faktor adalah independen, ya. Kemudian asumsi berikutnya adalah ekspektasi dari error adalah sama dengan 0 dan covariance dari error adalah sama dengan psi, ya. Di mana psi adalah suatu matriks diagonal. Oke, sehingga dari common factor model tersebut, ya, X sama dengan mu ditambah lambda F ditambah E, epsilon, ya. Sehingga di sini kita lihat bahwa kovarian dari X, ya, kovarian dari X, ya. Di sini kovarian dari X, kita lihat X di sini, ya. Ternyata memiliki sumber keragaman dari kovarian X ini berasal dari dua sumber, yaitu keragaman yang bersumber dari faktor dan keragaman yang bersumber dari error. Sehingga di sini kita lihat dengan penurunan rumus seperti ini, kita ketahui bahwa menjadi kovarian X adalah sama dengan lambda dikali lambda transpose ditambah psi, ya. Oke, lambda dikali lambda transpose itu adalah keragaman yang berasal dari faktor, dan psi adalah keragaman yang berasal dari error, ya. Dijumlahkan maka keduanya adalah keragaman dari X. Nah, jika kita lihat elemen-elemen penyusun matriks kovarian tersebut, ya, si kovarian X tersebut, maka kita akan lihat bahwa diagonal utama dari kovarian X itu adalah varian Xi. Selain diagonal utama, ya, di sini, selain diagonal utama adalah kovarian Xi XK. Sehingga di sini kita lihat varian Xi, kita lihat ini adalah sama dengan apa? Sama dengan lambda 1 kuadrat tambah psi, ya, ditambah lambda 2 kuadrat
C, ya, dan seterusnya sampai dengan ditambah lambda M kuadrat, ya. Seperti ini, ya. Oke, jadi varian XI itu adalah sama dengan lambda I1 kuadrat ditambah lambda I2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan ditambah lambda IM kuadrat ditambah C. Ya. Oke, kita fokuskan pada varian XI atau keragaman dari XI. Ya. Oke, keragaman dari XI secara univariat, satu variabel ya, XI. Ya, sehingga di sini kita hanya fokus pada varians ya, keragaman. Oke, kita lihat ya, keragaman dari XI tersebut atau varian XI tersebut, kita lihat ternyata kita bisa pisahkan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen penjumlahan dari lambda atau komponen penjumlahan dari loading dan di belakangnya ada C ya. Nah, di sini komponen yang merupakan penjumlahan dari lambda ini, mulai dari lambda I1 kuadrat sampai dengan ditambah lambda IM kuadrat, ini disebut sebagai communality. Dan si C ini disebut sebagai specific variance. Ya. Nah, communality disebut juga sebagai common variance. Ya. Sedangkan specific variance disebut juga sebagai specificity atau disebut juga sebagai unique variance atau disebut juga sebagai residual variance. Nah, apa itu communality? Ya, communality itu tadi kita sudah lihat ya. Communality itu adalah keragaman yang berasal dari faktor. Ya, kita lihat dari sini ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah communality ya. Nah, sedangkan specific variance ya menggambarkan jumlah varians yang tidak mampu dijelaskan oleh faktor di dalam common faktor model tersebut. Ya. Nah, sekarang bagaimanakah kita melakukan metode estimasi ya, mengestimasi dari model common faktor tersebut? Secara garis besar, di sini saya tidak akan menjelaskan detail. Saya hanya akan menyebutkan bahwa secara umum ada 3 metode estimasi model. Yang pertama adalah Principal Component Method. Ya. Yang kedua adalah Principal Factor Method. Dan yang ketiga adalah Maximum Likelihood. Ya. Untuk lebih detailnya, silakan dibaca buku referensinya. Oke, tapi untuk Principal Component Method, karena dia menggunakan berbasis kepada eigen. Ya, sama seperti pada komponen utama ya. Oke. Kita langsung saja. Bagaimanakah kita menentukan jumlah faktor ketika kita ingin mengekstrak faktor? Oke, sama seperti di komponen utama kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, maka di sini kita juga harus menentukan faktor yang kita anggap importance, kita anggap penting ya. Tadi dikatakan dalam exploratory factor analysis, ya, jumlah kemungkinan faktor yang mungkin terbentuk paling banyak adalah sampai dengan sama dengan P, variabel atau rank dari matriks covariance-nya. Ya. Tapi di sini kita bisa lakukan ekstraksi faktor dengan membuang faktor yang kita anggap tidak penting. Bagaimanakah kita menentukannya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita menentukan M, yaitu jumlah faktor yang akan diekstrak, yaitu jumlah faktor yang diperlukan, di mana M adalah jumlah faktor yang diperlukan agar kumulatif proporsi varians yang disumbangkan ya mencapai persentase yang telah ditentukan. Misal, paling optimal adalah mencapai 80%, tapi terkadang ada juga peneliti yang mengatakan 70% sudah cukup ya dari total varians ya.
Kemudian alternatif yang kedua, kita menentukan jumlah M, faktor yang akan kita ekstrak. Kita tentukan M itu sama dengan jumlah nilai eigen yang lebih besar dari rata-rata nilai eigen. Nah, jika kita menggunakan matriks korelasi, ya, dalam metode estimasi kita, maka rata-rata eigen adalah 1. Sehingga kita tentukan M-nya adalah pilih faktor yang memiliki nilai eigen lebih besar dari 1. Ya. Kalau dia sudah kurang dari 1, berarti stop. Ya. Nah, tapi jika kita menggunakan matriks covariance, ya, maka rata-rata eigen, ya, adalah sama dengan sigma theta J dibagi P, ya, di mana theta J itu adalah eigen dari eigen ke J, ya, eigen ke J. Tapi menggunakan matriks covariance ini sebaiknya dihindari karena, ya, jika kita menggunakan data dengan satuan berbeda atau magnitude yang berbeda, maka akan memberikan kesimpulan yang keliru kalau menggunakan S, ya, matriks covariance. Sehingga disarankan menggunakan matriks R. Atau jika mau tetap menggunakan matriks covariance, maka data tersebut harus distandardisasikan terlebih dahulu, distandardize. Nah, ketika data distandardize, maka matriks covariance S akan sama dengan matriks korelasi. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa gunakan script plot, sama seperti pada komponen utama. Yaitu berdasarkan plot nilai eigen dari matriks covariance S ataupun dari matriks korelasi R, di mana kita akan memilih M, yaitu pada saat ketika grafik turun tajam, tapi kemudian diikuti oleh garis melandai dengan kemiringan yang jauh lebih kecil. Maka pilih M itu adalah sama dengan jumlah nilai eigen sebelum garis melandai dimulai. Dan yang terakhir, keempat adalah kita bisa gunakan uji hipotesis untuk menentukan jumlah M yang benar, ya, atau jumlah faktor yang benar. Oke, tapi kita di sini kita akan menggunakan, ya, 3 cara yang di atas saja, ya. Kecuali kalau yang menggunakan R. Nanti yang menggunakan R menggunakan function fakta now itu menggunakan uji hipotesis, ya. Menggunakan uji hipotesis. Silahkan dilihat di contoh yang ada di slide yang sudah diberikan di Classroom. Oke, berikutnya rotasi faktor. Apa itu rotasi faktor? Rotasi adalah proses di mana solusi dari hasil analisis faktor dibuat untuk lebih mudah ditafsirkan tanpa mengubah sifat matematika yang mendasarinya. Rotasi faktor memungkinkan hasil dari suatu analisis faktor bisa digambarkan sesederhana mungkin. Solusi faktor awal, ya, dari hasil analisis faktor bisa saja menghasilkan suatu loading variabel yang memiliki nilai yang besar pada beberapa faktor sekaligus, sehingga sulit ditafsirkan, sulit untuk mengatakan variabel manifest ini dia kira-kira memanifestasikan faktor apa. Interpretasi akan lebih mudah jika masing-masing variabel memiliki nilai loading yang bernilai besar hanya pada satu faktor saja. Sedangkan kepada faktor lainnya nilai loadingnya cenderung mendekati 0 atau kecil. Sehingga dengan demikian kita bisa mudah interpretasi, oh, variabel ini adalah manifestasi dari faktor ini. Ya. Dengan demikian, jika kita sudah mengatur agar setiap variabel manifest hanya memiliki loading yang besar pada satu faktor, dengan demikian variabel manifest bisa dibagi menjadi set-set yang terpisah.
masing-masing terkait dengan suatu faktor tunggal. Atau dengan kata lain, setiap variabel manifest hanya memiliki kaitan dengan satu faktor saja. Ya. Oke, jadi di sini kalau dalam analisis faktor, kita harus mengejar agar satu variabel manifest itu adalah merepresentasikan hanya satu faktor. Ya. Yaitu variabel manifest tersebut harus memiliki loading lebih besar dari 0,5 pada satu variabel, pada satu faktor saja. Ya, hanya pada satu faktor. Jadi pada satu faktor nilai loadingnya adalah di atas 0,5, lebih bagus di atas 0,6 ya pada satu faktor. Sedangkan pada faktor lainnya dia harus memiliki nilai loading kurang dari 0,5. Nah, kalau suatu variabel manifest memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5 pada lebih dari satu faktor, maka kita akan kesulitan untuk mengatakan variabel manifest tersebut merupakan manifestasi dari faktor apa. Ya. Tujuan ini pada dasarnya adalah untuk mencari struktur sederhana seperti yang disebut oleh Thurston pada papernya pada tahun 1931. Oke, ilustrasi rotasi faktor seperti ini. Ya. Oke, katakanlah struktur data kita kan berbentuk elips. Ya. Struktur data kita berbentuk elips, kemudian ketika kita melakukan analisis faktor dengan menggunakan prinsipal komponen, maka faktor yang terbentuk adalah ya hampir mirip dengan komponen utama, ya, karena berbasis kepada eigen, ya, berbasis kepada eigen, sehingga terbentuk faktor 1 dan faktor 2 seperti ini. Sekarang kalau kita lihat, ya, faktor 1 dan faktor 2 tersebut berada di ruang vektor yang asli, yaitu ruang vektor X1, X2, gambarannya seperti ini. Ya. Kita lihat faktor 1, ya, faktor 1 memiliki kedekatan yang tidak jauh berbeda dengan kedekatan faktor X1 terhadap X1 itu tidak jauh berbeda dengan kedekatan faktor 1 terhadap X2. Dengan kata faktor 1 ini berada di tengah-tengah. Ya. Lihat sudutnya. Ya. Sudut yang terbentuk dari faktor 1 terhadap sumbu X1 dan faktor 1 terhadap X2 itu nyaris sama. Hampir sama. Sehingga di sini kita akan sulit mengatakan bahwa X1 si X1 ya, X1 ini ya, faktor 1 ini didukung oleh X1 atau X2. Atau di sudut pandangnya kita balik. Kita lihat antara X1 dan X2, X1 terhadap faktor 1 dan X1 terhadap faktor 2 itu hampir sama ya sudutnya. Sehingga kita sulit mengatakan bahwa X1 ini ikut mana. X1 ini dia lebih memanifestasikan dari faktor 1K atau dari faktor 2. Ya. Sehingga di sini ketika kita berhadapan dengan struktur data seperti ini, ketika kita masih galau menentukan ini X1 ini lebih dekat ke faktor 1 atau faktor 2, ya. Maka di sini solusi adalah kita bisa memutar dari struktur data kita tanpa merubah keragamannya, ya, tanpa merubah struktur keragamannya. Elipsnya besarnya tetap sama. Hanya space-nya yang kita putar menjadi seperti ini. Nah, contoh, setelah kita putar seperti ini, ya, asumsikan ini harusnya titik pusatnya tidak bergerak, ya, tetap di sini. Oke, nah setelah kita putar seperti ini, hasilnya adalah ternyata X1 itu adalah lebih dekat ke faktor 1. Dan X2 menjadi lebih dekat ke faktor 2. Maka demikian bisa kita katakan bahwa setelah hasil rotasi, kita dapatkan bahwa X1 itu adalah manifestasi dari faktor 1 dan X2 adalah manifestasi dari faktor 2. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, rotasi terdapat dua jenis, ya, berdasarkan sifatnya, yaitu ada rotasi ortogonal dan ada rotasi oblik atau rotasi miring.
Nah, rotasi ortogonal itu adalah metode rotasi yang membatasi di mana faktor-faktor yang dirotasi akan dipertahankan tetap tidak berkorelasi. Jadi seperti contoh di atas tadi, ilustrasi yang di sini, ini adalah ortogonal. Karena ketika kita rotasi, faktor 1 dan faktor 2, kita pertahankan dia tetap ortogonal, tetap tegak lurus. Ya. Kemudian jenis rotasi yang kedua, itu adalah rotasi oblik atau rotasi miring. Nah, pada rotasi miring ini, memungkinkan faktor menjadi saling berkorelasi setelah dirotasi. Jadi di sini ada sedikit perubahan keragaman ya. Sehingga di sini akan menimbulkan hasil rotasi akan menimbulkan faktor 1 dan faktor 2 menjadi berkorelasi. Oke, mana yang lebih baik yang akan kita pilih ya? Oke, tentu di sini kalau kita menginginkan model common factor yang paling fit ya dengan data kita tentu adalah rotasi yang oblik ya. Karena oblik itu pasti akan fit dengan data kita. Tapi kelemahan dari rotasi oblik berarti adalah ya karena dia faktornya menjadi berkorelasi, maka interpretasinya tidak sederhana lagi karena adanya kovariasi antar faktor. Selain itu, ya, karena rotasi oblik ya merubah struktur keragaman data, maka hasil dari analisis faktor yang menggunakan rotasi oblik tidak bisa digeneralisasi terhadap kasus-kasus lain. Dia hanya bisa untuk data itu saja. Ya, dia fit hanya untuk data tersebut, tapi tidak bisa digeneralisasi ke data lain. Sedangkan rotasi ortogonal, ya memang sulit untuk mendapatkan hasil yang benar-benar fit, ya. Tapi kelebihannya adalah, ya hasil dari analisis faktor yang setelah dirotasinya adalah dia tetap sederhana dan yang kedua adalah bisa digeneralisasi terhadap data yang lain. Oke, itu penjelasan mengenai rotasi. Oke, berikutnya dalam melakukan analisis faktor, apalagi yang perlu kita cek ya. Ada beberapa asumsi yang dibutuhkan untuk menjalankan analisis faktor. Ya. Yang pertama adalah tentu sama seperti analisis-analisis lainnya adalah kita harus lakukan analisis outlier ya. Kita harus lakukan analisis outlier, asumsikan bahwa tidak ada outlier dalam data. Kemudian yang kedua adalah ukuran sampel harus memadai, yaitu jumlah observasi harus lebih besar dari faktor. Kemudian tidak ada multikolinearitas sempurna. Artinya bahwa analisis faktor adalah teknik saling ketergantungan. Seharusnya tidak ada multikolinearitas sempurna antara variabel. Di sini diharapkan terjadinya ada korelasi ya. Ada korelasi antar variabel. Ya, justru dalam analisis faktor kita mengharapkan adanya korelasi antar variabel. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah homoskedastisitas ya. Karena analisis faktor adalah fungsi linier dari variabel yang diukur. Karena analisis faktor adalah fungsi linier dari variabel yang diukur, itu tidak memerlukan homoskedastisitas antar variabel. Jadi sebetulnya ya tidak ada asumsi homoskedastisitas ya. Homoskedastisitas tidak perlu ya. Kemudian linearitas. Analisis faktor juga didasarkan pada asumsi linearitas. Variabel nonlinear juga dapat digunakan, namun setelah transfer ia berubah menjadi variabel linear. Yaitu variabel nonlinear bisa kita gunakan, tapi kita lakukan transformasi. Ya. Kemudian jenis data haruslah interval.
ya. Oke, kemudian ya ada satu lagi, yaitu kalau misal yang digunakan metode estimasi yang digunakan adalah principal komponen, karena principal komponen berbasis kepada eigen, maka kita butuh asumsi multivariat normal. Ya. Oke, bagaimanakah interpretasi output? Ya, ini adalah output dari R, ya, dengan menggunakan function faktanal. Tapi sebagai catatan, function faktanal itu adalah faktor analisis dengan menggunakan metode estimasinya maksimum likelihood. Ya. Oke, kita lihat output sebagai berikut. Oke, uniqueness. Uniqueness adalah menunjukkan specific variance. Tadi penjelasannya sudah, apa itu specific variance. Kemudian di bawahnya ada loadings, ya. Nah, di sini loading yang ditampilkan ini adalah loading hanya untuk hasil faktor yang sudah diekstrak. Jadi di sini faktor hasil ekstraksi itu hanya ada menghasilkan dua faktor, ya. Dua faktor hasil ekstrak, ya. Jadi ada dua faktor. Oke, jadi untuk R yang ditampilkan adalah faktor yang hasil ekstrak, ya. Dan kalau kalian menggunakan rotasi, maka yang ditampilkan juga adalah yang sudah dirotasi, ya. Jadi adalah hasil ekstraksi faktor dan yang sudah dirotasi. Oke, ini adalah loading hasil ekstraksi faktor. Nah, perhatikan contoh loading sebagai berikut. Kita lihat, ya. Di sini loading kuadrat, jumlah loading kuadrat ya minus 0,745 kuadrat, contoh untuk crispy ya, crispy, variabel crispy. Minus 0,745 kuadrat ditambah 0,635 kuadrat, kemudian ditambah oleh uniqueness-nya. Uniqueness-nya adalah 0,042. Maka di sini dia akan harus sama dengan 1. Ya. Harus sama dengan 1. Nah, di sini penjumlahan dari yang loading ya minus 0,745 kuadrat ditambah 0,635 kuadrat, inilah yang dimaksud dengan commonality. Sehingga commonality untuk semua variabel diberikan sebagai berikut, ya. Untuk variabel oil commonality-nya 0,666, density adalah 0,845 dan crispy adalah 0,958. Fracture 0,744 dan hardness 0,584. Oke, kita lihat. Kalau kita berpatokan batas commonality adalah 0,5, ya, maka kelima variabel ini sudah memenuhi syarat. Ingat, commonality itu adalah jumlah varians yang disumbangkan oleh faktor hasil ekstrak. Sehingga di sini katakanlah untuk variabel oil ternyata keragaman yang disumbangkan oleh faktor ya, oleh faktor yang terbentuk, faktor 1 dan faktor 2 itu adalah menyumbangkan keragaman sebesar 66,6 terhadap keragaman dari variabel oil. Ya. Sedangkan untuk hardness itu adalah keragaman yang disumbangkan oleh faktornya adalah 0,584. Ya. Nah, di sini kalau misal ada variabel yang memiliki commonalities kurang dari 0,5, maka kita pertimbangkan variabel tersebut kita drop. Karena dalam arti bahwa faktor yang terbentuk tidak mampu, ya, tidak mampu, atau variabel manifest tersebut tidak mampu menggambarkan faktor tersebut, ya, sehingga kita ragukan bahwa dia bisa memberikan gambaran akan faktor yang ada. Sebaiknya kita drop variabel tersebut. Ketika kita melakukan drop variabel, maka kita ulangi lagi proses analisis faktornya, ya.
Oke, kemudian, nah di sini cumulative variance, nah ini adalah menjelaskan hasil ekstraksinya. Kenapa kita ambil dua faktor? Ya, yang pertama adalah dari sisi cumulative variance proporsinya, ini adalah sudah mencapai 76,1% keragaman dari total keragaman. Ya, jadi faktor 1 dan faktor 2 secara kumulatif telah menyumbangkan 76,1% dari total keragaman. Sedangkan dari nilai eigen juga terlihat bahwa faktor 1 dan faktor 2 memiliki nilai eigen lebih besar dari 1. Oke, kemudian di bawah juga ada uji hipotesisnya, ya. Ini adalah uji hipotesis untuk menguji M, untuk menguji jumlah faktor. Kita lihat jumlah faktor 2, ya, untuk jumlah faktor 2, p-value-nya sudah 0,603, berarti gagal tolak H0. Dengan demikian, model sudah fit, ya. Model sudah fit. Oke, itulah interpretasi output dari R, ya. Oke, saya harap bisa dipahami. Demikian pemaparan saya. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan melalui Google Classroom. Ya. Dan jangan lupa, seperti biasa, untuk presensi kalian buat resume dari materi kita kali ini, kemudian upload di Classroom yang baru. Ya, perhatikan batas waktu uploadnya. Kemudian untuk tugas mingguannya seperti biasa diupload di Classroom yang lama, ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.